Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, kali ini kami akan mengajak kalian berkeliling dan mengenal lebih dekat salah satu masjid bersejarah di Yogyakarta, Masjid Gede Kauman. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tapi juga menyimpan banyak cerita tentang dakwah, budaya, dan perjuangan umat Islam di masa lalu. Yuk, ikuti perjalanan kami menelusuri jejak sejarah dan keindahan arsitektur Masjid Gede Kauman. Selamat menyaksikan. Gede Kauman didirikan tanggal 29 Mei 1773 yang menjadikan Sultan Hamengkubuwono yang pertama yang dibantu seorang arsitek bernama Kyai Wiryakusumo. Selama pembangunannya selama 2 tahun. Dan dari batu alam kemudian 1939 diganti dengan lantai marmer dari batu marmer yang asli dan hitam. Ini tempat mimbar khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat khotibnya duduk di sini, ya berdiri di sini juga. Kemudian ini tempat pengimaman atau mihrabnya itu aslinya lurus ke barat karena waktu itu orang Kauman itu belum tahu arah kiblat yang sebetulnya. Arah kiblat yang sebetulnya dibenarkan oleh Ki Hajar Dahlan. Jadi ceritanya umur 15 tahun Ki Hajar Dahlan naik haji, tinggal di Mekah selama 5 tahun, pulang ber-20, melihat posisi kok lurus ke barat, keliru, kemudian softnya itu miring ke serong ke utara 22 derajat. Tapi masyarakatnya marah, kok ini diganti rubah-rubah. Terus beliau punya langgar gitu itu dirobohkan, beliau dibakar. Setelah itu mihrab yang di sana sudah tidak terpakai, Pak? Enggak ya gini. Tapi kalau Jumat ya sana tapi agak miring posisinya. Kalau ini untuk sholat 5 waktu. Ini namanya Maksuro. Ini dulu tempat sholat para Sultan Jogja dari Sultan pertama sampai Sultan ke-9. Jadi yang depan itu bisa untuk 3 orang, belakang untuk 2 orang. Nah, Sultan tuh kalau sholat itu dari keraton keluar tuh dulu jalan kaki, dipayungi gitu. Ada yang bawa keris di sini, ada yang bawa tombak dengan sultannya. Nah ini untuk meletakkan payung dan tombak para pengawal sultan. Kalau yang 1 sampai 9 tuh jalan kaki pakai payung, kalau yang 10 nggak jalan kaki, naik mobil. Iya. Tapi posisinya udah di sana, dia nggak mau di sini lagi. Tapi sekarang ini dibebaskan, siapapun boleh sholat di dalam kotak Maksuro ini. Untuk umum gitu ya, Pak? Iya. Ini temboknya ini dari batu kas, batu gamping, batu batanya dari batu gamping. Kemudian merekatkannya tidak pakai semen karena dulu belum ada pabrik semen. 1773 itu belum ada semen, pakai putih telur sama kapur. Siapa saja tokoh penting yang pernah mengajar atau berdakwah di Masjid Gede Kauman? Ki Hajar Dahlan itu pernah jadi imam besar masjid ini. Kemudian Jenderal Sudirman, dia juga sering sholat di sini. Jadi itu bapak tertutup pada sama dia Sudirman. Dua sultan 1 sampai 9 tuh sering khutbah juga. Sultan 1, 2, 3 itu sering khutbah di sini. Oke, Pak, apa peran masjid ini dalam kegiatan sosial masyarakat dulu dan sekarang? Ya, pusat ibadah, pusat perayaan keagamaan, kemudian juga tempat markas. Jadi di sini itu untuk menyusun strategi. Jadi dari perang kemerdekaan itu kita di kanan kiri itu dapur itu ada bangunan dulu itu pakai markas perang kemerdekaan. Kemudian tahun 66 itu dipakai untuk titik kumpul para demonstran. 2 orang tertembak itu 2 orang pelajar tertembak. Namanya Arif dan Margono. Kemudian di sebelah barat GNI itu ada radio Arma sebelah itu sekarang dari Arif Margono Arma. Dan tahun 98 di sini dipakai untuk
berkumpulnya para jemaah sholat tahajud, kemudian bergabung dengan yang dari UGM tahun 98. Kemudian Pak, bagaimana masyarakat sekitar jaga dan merawat masjid ini sebagai situs bersejarah? Yang pertama, tidak membuat kereta, tidak merusak, ya. Dan dia menjaga kebersihannya, keamanannya. Terus ya pokoknya tidak melakukan hal yang merugikan masjid. Dan dilengkapi CCTV juga ini sekarang. Kemudian kalau ada warga yang meninggal itu disolatkan di masjid sini. Kemudian masjid itu membantu ambulan sama 12 bis untuk menuju ke pemakaman. Dan Pak, apakah ada tradisi atau kegiatan khusus yang hanya dilakukan di Masjid Gede Kauman? Ya, itu ada gerobak itu gunungan itu untuk Maulid Nabi, untuk satu Safar atau Idul Fitri, kemudian itu ada sama buruk Ceramira itu. Kalau versinya keraton, buruk itu berupa peluru. Jadi buah-buahan disusun membentuk buruk. Jadi buruk Ceramira itu. Kan setiap hari besar Islam itu akan dibentuk. Masih Mbak. Jadi Masjid Gede Kauman adalah saksi bisu perjalanan sejarah dan peradaban Islam di Yogyakarta. Terima kasih telah menyusuri kisah bersejarah ini bersama kami. Sampai jumpa di penelusuran sejarah Islam berikutnya.